Oke aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barril jawad alladhi ni'amahu 'anil ahsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqu lit-tawfiq Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, bersama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat Allah masih dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW untuk selalu bersama kita membuka majelis kalau hari ini, malam ini kita mau duduk bersama-sama seperti ini. Allah ya, andaikan ya Allah malam ini kami duduk sedemikian rupa ya Allah, mengingat kasih-Mu ya Allah, kami buka majelis bersama-sama ya Allah, bersama kekasih yang sudah cukup lama kita ingin bertemu, kepada seorang baginda yang sudah cukup lama kita rindukan, bahkan cinta kita sepenuhnya untuknya. Beliaulah sang kekasih Allah, beliaulah orang yang kelak akan menunggu kita di yaumul qiyamah dengan syafaatnya. Tak lain Muhammad keluarga Nabi yang dulu hidup berjuang dengan darahnya, yang dulu hidup berjuang dengan nyawanya, yang dulu hidup berjuang dengan seluruh harta dan kekuasaannya, hanya khusus untuk baginda Rasulullah. Mereka berjuang tanpa lelah, mereka berjuang tak berfikir tentang panasnya hari, mereka berjuang tak pernah berfikir tentang dinginnya malam. Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk semua mereka mempertaruhkan segala halnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu perlulah juga kita bersama untuk ucapkan salawat dan salam kepada mereka. Kemudian tak lupa juga kepada seluruh para alim ulama senjatanya agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Merekalah yang selalu disebut oleh baginda Nabi, ulama warathatul anbiya. Faman akhadhaha faqad akhadha bi qadri wafir, kata Nabi. Siapa yang akhirat waris dari Nabi Adam,
dari nabi, seluruh nabi yang ada di bumi. Coba perhatikan baik-baik. Kalimat Nabi jelas. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi. Apa bedanya itu? Pewarisku. Tapi Nabi tidak menyebut demikian. Nabi menggunakan kalimat jamak. Nabiun menjadi al-anbiya. Ulama, pewaris Nabi. Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Maka ulama-ulama juga dia sudah anak Nabi. Rahmatullahi Allah. Yang pertama sekali salam ta'zim saya sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada guru saya juga serta sahabat saya. Beliau adalah Habib Haikal. Sekarang saya sudah telepon beliau mana? Ini tidak cocok. Gimana ngopi cocok. Kalau Habib nah, bet kan ngopi tadi lancar turun mana kita pergi? Oh, lancar dulu, ayo berangkat perang. Semangat. Nah, saya duduk makan samping beliau, semangat lagi. Semangat biar bisa makan. Alhamdulillah malam ini dipertemukan ya Allah kembali. Ada di samping. Maaf sekali saya tak hafal nama guru saya semua, termasuk yang punya warung kopi. Tadi saya ada ngaji warung kopi, insya Allah berkah warung kopinya kalau ada begini. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah yang dirahmati Allah, ini kita semua sedang berkumpul dalam satu majelis. Jangan dikira kita datang ke sini tidak dapat pahala. Jangan dikira kita datang ke sini tidak diberi ganjaran Allah. Semua dikasih oleh dzarratil khairiyah. Walaupun kamu berbuat amal kebajikan sedikit, Allah tetap membalas kebajikan itu. Tapi malam ini tidak sedikit amal yang kita kerjakan. Datang kita habis bensin, bahkan mungkin ada jamaah kita yang datang dengan sepeda, tengah jalan bocor bannya, tapi niatnya aku ingin mengaji, maka diberi oleh Allah pahala yang besar. Ditambah lagi sampai ke majelis. Itu kalau keringat-keringat itu selama kita berada dalam majelis ilmu, keringat itu dihargai Allah. Siapa yang dengku kami tidak percaya? Sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal, ahli fikih, di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Ikhtisar Ihya Ulumuddin, di sana dijelaskan orang berangkat dari rumah ke sini dapat pahala. Duduk dalam majelis, dengarkan guru mengajar, dapat lagi pahala. Bertanya kepada guru-guru, tadi guru dah bilang begini, kami tidak paham, pertanyaannya begini, dapat lagi pahala. Kemudian kita duduk dengar guru ngaji, kemudian guru sudah menjelaskannya, selesai itu wallahu a'lam bishawab, salam sama guru, dapat pahala. Setelah itu pulang ke rumah, tiba-tiba naik Honda, naik motor, tabrak kucing tak mati, kita yang mati. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bintani dalam kitabnya Hayatul Zen, orang akan nikmat paling besar ibu datang ke sini. Tadi ada orang datang ke sini, misalnya format temannya, saya mau ngaji, nggak ada ngopi-ngopi, saya traktir, enggak mau, saya kasih rokok, itu mau, ada lagi itu, ada lagi itu. Pokoknya kita ngaji datang, jangan kira kita ngaji seperti ini.
tutup pintu, Bismillahirrahmanirrahim, bang, saya minta izin ngaji. Datang ke sini, datang temannya, gimana nih, kita udah keluar nih, ngopi dah. Oh janganlah, kita ngaji, dan udah izin sama suami tadi. Bentar aja, nanti guru udah mau selesai baru kita datang. Oh jangan, saya tetap pergi. Sampai di majelis duduk seperti ini, apa dikira iblis itu diam aja? Enggak. Kata iblis, nanti tidur. Dengar, kalau ada orang ngaji, mohon maaf ya, mau tidur ya. Lalu kita tahankan hati, jangan tidur, buka mata kuat-kuat, buka, pokoknya saya lihat dulu. Apa iblis diam aja? Enggak. Kata iblis, ya udahlah, masa tidur ya. Tiba-tiba tanya, dia bukan yang beruntung, tidaknya kapan bayar PLN, mobil belum bayar lagi, kredit masih, anak minta uang jajan, kan gitu. Kita berniat, nggak mau saya begitu, harus saya buka mata, harus fokus. Apa iblis kira-kira diam juga? Enggak. Iblis akan terus menggoda kita sampai kapanpun. Bahkan dia akan datang kembali dengan keseriusannya ketika kita dalam keadaan sakratul maut. Maka hati-hatilah ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, kalaulah diri kita ini semuanya nak pernah nuntut ilmu, sakratul maut terjadi, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasul, jangan salahkan guru, jangan salahkan Habib Haikal, karena saat kami selalu mengajak ngaji. Kenapa tidak mau ngaji? Datang malaikat maut, tidak ada bilang assalamualaikum, masuk ke kamar, dilihat catatan mereka. Saya nggak mau ngaji, mau main judi, mau ngomongin orang. Ini rumah saya, tanah-tanah saya, mulut saya, urusan kamu. Gimana jawabnya itu? Kalau saya jawab, wah, tampar kali ya. Sekarang banyak orang seperti itu, sedang main dan HP, datang kita azan maghrib, berkumandang, dia main game, Mobile Legend, apalagi itu game, apalagi itu yang bisa main game. Laki main game, azan sudah berkumandang, yang perempuan sikit lagi nonton film Korea, satu episode lagi, azan sudah berkumandang. Dilihat mereka, riwayatnya tidak jelas. Begitulah satu terjadi. Tapi kalau orang-orang dalam majelis, malaikat maut datang. Ayah ibu, nih ayah dirahmati Allah, jangan dikira malaikat nak ada di sini. Nih kita semua sedang berkumpul, malaikat juga berkumpul. Oh mana buktinya Tuku Habibi? Coba sebut, ada buktinya? Innal malaikata ajnihataha li talibil ilmi, kata Rasulullah. Sesungguhnya para malaikat ketika melihat orang menuntut ilmu, dia sebarkan sayapnya, dia bukakan sayapnya, dia minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang sedang mengaji. Kalau malaikat yang minta, insya Allah dikabulkan. Kalau kita yang minta, satu permintaan kita minta 10 kali tolong. Pentingnya mengaji. Alhamdulillah. Tadi kita dah lihat apa-apa saya main hadrah. Dulu saya teringat kali main hadrah. Dulu saya itu ngaji di Jawa. Dulu waktu almarhum ayah saya William Wipudin menjadi salah seorang anggota DPR RI, maka saya ngaji di pesantren Kiai Haji Ahmad Syaihu. Kalau lihat itu fotonya ada di Google. Maka pimpinan pesantren saya dulu
belum ada hadrah, maka kajilah hadrah itu cara pukul. Ingat masih itu, pukulan nikah ini ngana ini apalagi itu. Alhamdulillah, generasi pertama yang ada hadrah. Tapi hadrah kami silsilah sanadnya ke Al-Banjari atau Abah Guru Sekumpul. Silsilah kami ke sana larinya. Makanya kalau kami pukul hadrah itu ngantuk-ngantuk sip. Karena nuansanya nuansa selu. Kayak Abah Guru itu. Kita ucapkan kepada Nabi. Apa dikira yang seperti itu tidak dibalas Allah? Dibalas. Tunggu, cerita dong. Kira-kira kami sebut Nabi itu dibalas nggak sama Allah? Dibalas. Saya mau cerita. Dengarkan baik. Dengarkan baik-baik. Riwayat ini saya baca dalam suatu kitab. Namanya Kitab Al-Mustadrak. Karya Al-Hafidh Imam Al-Hakim. Seorang ahli hadis. Penulis kitab isinya hadis dan orang yang ahli dalam bidang hadis. Dengarkan baik-baik. Ada salah seorang di muka bumi. Dia pernah menyebut nama Muhammad tapi belum bertemu orangnya. Allah memberikan rahmat yang sangat besar. Siapa dia? Dialah yang disebut dalam sehari-hari kita mengaji disebut dengan istilah Abul Bashar, yaitu bapak segala manusia. Siapa bapak segala manusia? Nabi A. Nabi siapa, Bu? Nabi A. Adam alaihi salam. Saya cerita dia itu hadisnya hadis sahih isnad. Wah, apalagi itu tunggu kami nggak paham, nanti tanya sama Abi Aikal. Nggak perlu kita jelasin panjang nanti. Saya mau cerita, bukan mau ngajar ilmu hadis. Mau cerita. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga menuju ke bumi, Nabi Adam bersyukur. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Saya telah marah. Setiap hari Nabi Adam berdoa sedih. Kenapa sedih? Karena Nabi Adam saat itu sendiri, tidak ada yang menemani. Orang pertama yang ada di bumi. Sudah, coba dengarkan baik-baik. Nabi Adam saat itu berdoa. Bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Ada yang aneh doa itu? Saya mau tanya ibu-ibu di belakang, ada yang aneh nggak doa? Saya ulang lagi, saya ulang. Coba tunjukkan mana kalimat. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Adam dengan kesalahannya, beliau berdoa harus menyebut nama kekasihnya, kekasih Allah. Doanya jelas, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Nama Muhammad, salah doa itu Allah berkalam dengan Nabi Adam. Apa kata Allah? Ya Adam, kaifa arafta walam akhluqhu? Kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Hai Adam, kamu tahu nama Muhammad walam akhluqhu? Khalaqtani biyadika ya Allah.
Dulu ya Allah, ketika Engkau menciptakan tubuhku, wa nafakhta fiyya min ruhika, lalu saat itu Kau tiupkan rohmu sedikit ke dalamku, ke dalam diriku ya Allah. Wa rafa'tu ra'si, lalu semua aktif ya Allah, tanganku bergerak, mataku bergerak, semuanya bergerak. Wa rafa'tu ra'si, tiba-tiba ya Allah, aku melihat ada salah satu arasmu ya Allah. Rafa'tu ra'si, aku bangunkan kepalaku, wa ra'aitu 'ala al-qaramil aras. Muhammad Rasulullah. Nabi Adam saat itu namamu yang paling bagus. Aku tahu bahwa namamu yang paling agung. Aku tahu bahwa namamu yang paling mulia. Tapi saat itu aku tahu ternyata ada kekasihmu ya Allah. Kau sandingkan nama itu di samping namamu. Di sanalah saat itu ya Allah, ku tanamkan segala mungkin nama itu. Jika aku nanti berdoa, mungkin dengan nama itu Kau kabulkan doaku. Ternyata minta Nabi Adam kepada Allah. Allah pun Allah berkata, ya Adam, kau benar Adam, ud'uni bihamdi. Nabi Muhammad, maka kata Allah, walaula Muhammadun lamma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tak mau menciptakanmu wahai Alhamdulillah. Bu, ayah, yang berdoa siapa? Nabi Nabi Adam saja yang mulia, seorang nabi, seorang rasul pun berdoa dengan Muhammad, apalagi kita yang umatnya, kita yang bukan nabi, kita yang bukan rasul, kita yang bukan ulama. Tentu mintalah kalau berdoa itu menyebut nama Muhammad. Janganlah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ya Allah, mobil Innova, habis. Itu tidak ada adab. Dulu ya Allah, Kau maha pahal, Kau maha tinggi. Kemana lagi ya Allah kami pergi kalau tidak kepadamu? Kemana lagi ya Allah kami minta kalau bukan karenamu? Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Begitu cara doanya. Setelah itu sebut sedikit nama Nabi Muhammad. Oh, hebat Nabi Muhammad. Nabi kita namanya saya tanpa orangnya. Buktinya hebat Nabi kita. Entar lu, saya ada umat Nabi itu sih. Cepat dulu. Nah, ada umat Nabi Ibrahim. Allah pilih kita. Kita yang katakan khairul umam, kata Rasulullah. Saya sebutkan hadis. Itu khamsan lam yuqahuna ahadun min a'da'i qalbi. Aku diberi oleh Allah 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi lain. Salah satunya ju'iltu khairul umam. Terbaik Muhammad dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Said Al-Hashimi dalam kitab Mukhtasar Al-Muhammadiyah. Di sana disebut kata Rasulullah, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kata Nabi, kami bukan Nabi aja, kami Nabi dan kata Nabi Muhammad, nahnul awwaluna yaumal qiyamah. Walau kami orang terakhir hidup, walau kami Nabi terakhir hidup, tapi nanti di hari kiamat kamilah orang yang paling
awal masuk surga. Alhamdulillah berkat Rasulullah. Kita umat siapa, Bu? Kita umat siapa ya? Yakin kita umat Nabi Muhammad? Subuh ada sholat. Yang betul. Saya sering ceramah. Saya mau kasih analogi. Tolong dijawab. Analogi. Ibu-ibu. Nabi Musa dan Firaun, dia datang bilang contoh misalnya datang ke warung kopi ini misalnya, ibu ya, Nabi Musa di sini, Firaun di situ, kita disuruh pilih siapa? Nggak ada yang jawab. Mau pilih siapa? Nabi Musa. Serius jawabnya Nabi Musa? Jujur? Nggak yakin. Nabi Musa atau Firaun? Alhamdulillah. Coba tutup tangannya dari Firaun. Coba tutup tangan. Ke depan kita saling salaman. Saya mau tanya, kenapa pilih Firaun? Abang siapa yang pilih Firaun? Oke. Nabi Musa contoh berdiri di depan kita. Itu yang buat Facebook Firaun, yang buat TikTok Firaun, yang buat gedung tinggi Firaun, yang buat mall Firaun. Maaf sekali. Yang buat kadang-kadang warung kopi Firaun misalnya. Ini kan kita misalnya. Tapi ini paling ulama Allah. Iya dengan Bu. Mang kita juga sama-sama ini gure-gure rayu karena biar kau teman. Ya, yang buat Facebook Firaun, yang punya duit Firaun, yang punya bank dia, yang punya Barcelona dia, yang punya Madrid dia, yang punya film India dia, yang punya film Korea dia. Nabi Musa apa yang punya? Nabi Musa cuma punya tongkat. Subuh dia ketuk-ketuk. Nggak yakin deh. Ya kan? Ada yang aneh kan? Kita sering berbohong, lisan menyebut membela Allah, tapi ternyata perbuatan membela dia. Andai Nabi Muhammad hidup hari ini, datang ke Lasa, di sini berdiri Nabi Muhammad, sini Abu Lahab. Pilih siapa? Nah, Abu Lahab. Nabi Muhammad datang ke rumah ketuk. Ketika orang pilih murni Nabi Musa atau Nabi Muhammad, besok subuh datang ke masjid, hitung berapa orang yang pilih Nabi Muhammad. Itulah yang pengikut Nabi Muhammad. Lain kemana? Tidur. Itulah Firaun. Ya gitu. Kita sering berbohong, mengucapkan lisan kebaikan, tapi perbuatan sama seperti itu. Alhamdulillah, tapi kita nggak begitu Ibu ya. Kita mau bertobat pada Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah, saya mau sholat subuh lagi. Ya gitu ya. Allah itu maha namanya hebat, akhlaknya hebat, tingkah lakunya hebat, kepribadiannya hebat, bahkan lisannya hebat, tubuhnya, kulitnya pun hebat. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Hayati. Nama kitab itu An-Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam. Pada halaman 8. Dulu suatu malam Aisyah itu siapa Nabi? Istri Nabi. Nomor berapa itu?
Waduh, nggak tahu tuh, pokoknya istri Nabi. Saya yakin yang pertama masih ingat siapa istri Nabi pertama. Alhamdulillah. Bapak-bapak, siapa nama istri pertama? Nama istri pertama. Tadi saya tanya apa? Nama istri pertamanya siapa namanya? Sekarang saya balik tanya, bapak-bapak, siapa nama istri pertama? Bercanda, peace. Nanti jangan marahin ya bapak-bapak, insya Allah. Ya, Aisyah itu bu, nih saya mau ajarin istri-istri Nabi itu orang-orang hebat. Aisyah dibuka, disusun lagi, diambil, disusun lagi. Kalau dapat baju Nabi berlubang, tuh benar udah siap jarumnya, udah siap minyak mata jamun tak banyak begitu banyak. Dulu itu banyak ada bukan seperti ini. Maka ditaruh di meja itu. Kata Aisyah itu sebelum subuh istri Rasulullah sudah bangun. Kita waktu mau zuhur belum bangun. Ya udah begitulah terus. Ya, ya. Cek baju Nabi mana yang berlubang, dijahit. Ketika jahit itu entah bagaimana ceritanya jatuhlah lilinnya. Entah tersenggol, entah bagaimana jatuh lilinnya ke bawah. Ketika jatuh lilinnya ke bawah kan gelap, nggak ada lampu. Merabalah beliau itu cari mana lilin, mana jahitnya. Masuk dari luar kamar Nabi ke dalam. Cahaya bulan, pas kali masuk cahaya bulan, cari. Tapi beliau terkejut ibu-ibu, ketika cahaya itu bergeser dengan cepat. Jalan lihat. Biasanya kan cahaya bulan nggak gitu bu ya. Kalau udah di atas ya udah di situ aja kan. Ini enggak bergeser. Wah aneh dah. Dikira Aisyah hantu. Tiba-tiba ternyata cahaya itu yang tadi di atas, yang ada di sebelah sisi kamar Aisyah berjalan masuk rumah beliau. Makin ngeri Aisyah. Ini siapa yang masuk? Udah masuk ke rumah beliau, masuk ke pintu kamar Aisyah. Ternyata yang tampak bukanlah hantu, tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita itu, entah bagaimana cahaya keluar dari wajahnya. Kita udah pakai bedaknya tebal 2 cm, enggak keluar cahaya. Kalau orang hitam di tengah malam gulita enggak ada lampu, wajar hitam. Ini orang putih di tengah gulita yang gelap hitam. Nabi Muhammad enggak begitu. Masya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah menciptakan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Aku senang melihatnya ya Rasulullah, tapi aku minta suatu saat nanti bisa nanti. Kata Nabi, insya Allah bisa, kecuali mereka yang disebut oleh Nabi bukhala. Bukhala itu apa Nabi? Kata Aisyah, bukhala itu mereka yang kalau sebut namamu mereka mau menjawab. Maksudnya apa? Itu maksudnya besok mana saja kalau sudah dengar nama Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kurang keras. Siapa tadi bilang? Hebat Nabi kita. Beliau sangat sayang kepada kita. Bahkan awal sampai akhir itu yang buat kita jawab salah seorang habib di sana. Beliau bercerita ternyata Nabi nanti kelak beliau diberikan izin masuk surga, tapi beliau menunggu umatnya untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Beliau sangat sayang kepada kita semua. Saya membuktikan kesayangan Nabi untuk kita. Mana sayang Nabi untuk kita? Ada salah seorang sahabat bernama Ubaidillah bin Al-Jarrah. Dia datang kepada Rasulullah. Coba dengarkan. Ubaidillah ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, hal ahadu khairun minna ya Rasulullah, bika jahadna wa bika aslamna." Kalau bahasa kita begini, "Ya Rasulullah, adakah kira-kira orang yang paling terbaik dari kami hari ini? Adakah kelompok orang yang paling terbaik dari kami hari ini? Bika jahadna, kami berjihad bersamamu. Wa bika aslamna, kami juga Islam bersamamu." Enggak yang lebih hebat dari kami ini? Kami ini Nabi, kalau Nabi ajak kami jihad, kami siap Nabi. Kalau engkau ajak kami untuk berinfak, kami siap, semua siap. Tapi dengan kondisi kami ini, kira-kira ada nggak lebih bagus lagi? Kata Rasulullah, "Na'am, ada." Terkejutlah Ubaidah bin Al-Jarrah. Kok ada? Siapa mereka? Al-Jarrah. Kata Nabi, dengarkan bahasa Nabi. Kalian akan nampak nanti umatku yang terbaik, kaum min ba'dikum, akan muncul kaumku di akhir zaman. Yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepada aku, membela namaku, membela kitabku, membela sunnahku. Wa lam yarawni, tapi mereka belum pernah melihat siapa yang masukkan Nabi? Kita yang mau rela, kita mau membuang waktu, menaruh sejarah inilah kita kata Rasulullah tadi, kaum akan muncul kaum nanti setelah kalian, mereka hidup di akhir zaman. Yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepada aku tapi belum pernah melihat aku. Ingin melihat Nabi? Ingin? Saya aja belum pernah, gimana saya rasa tawarin. Ini sama, ini ada cucunya nanti minta doa sama Habib. Ya, hebat baginda Rasulullah, sayang Nabi kita. Tunggu, saya udah berapa menit bicara? 20 menit. Kita sepakat, mungkin ada tanya jawab Habib kan, apalagi kan ini ada ijazah, nanti ditambah lagi doa, ada doa belum? Doa lagi, makanya jangan lama-lama, nanti undang saya lagi. Ya, terakhir saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semua, kepada ayah-ayah, ini pesan Nabi, tolong dijaga. Kalau ingin umat Nabi, tolong jaga warisan Nabi, jangan dirusak. Kalau ini warisan Nabi, jangan pernah besok bangun dari kubur Nabi lewat kita panggil, "Ya Rasulullah, saya umatku." Nabi bilang, "Anta laisa min ummati," kamu bukan umatku. Hadis sahih itu. Oh, saya baca ini, saya kalau dakwah nggak pernah saya sampaikan hadis palsu. Semua hadis sahih, punya referensi, punya kitab. Saya ambil kitab-kitab dari ulama-ulama besar. Nggak percaya di ceramah datang saya tunjukin semua. Tinggal baca kitabnya. Nggak bisa baca kitab, translate, nggak ada paket. Wah, udahlah, mati aja lah. Semua nggak bisa. Nah, sudah. Yang pertama, jaga warisan ini. Jangan dirusak. Jangan dirusak, jangan diingat. Rasulullah menitipkan warisan pertama, taraktu fikum, aku tinggalkan kepadamu, salah satunya adalah kita membacanya atau menjaganya dengan menghormatinya dan
Jangan baca Quran itu, mohon maaf sekali. Kadang-kadang ini meja, ini kaki sama Quran. Itu tidak ada adab. Ada orang model baca Quran. Begini dia baca nih. Kayak orang mau, mohon maaf ya, di dalam sana lah. Begini dia baca, BAB. Ada yang model kayak baca Quran, mohon maaf saya. Gini dia baca. Itu orang seperti itu tidak berjaga warisan Nabi. Maka jaga warisan Nabi yang pertama, yaitu Rasulullah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua kata Rasulullah, alaikum bisunnati. Kamu harus selalu dalam sunnahku. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu disepakati oleh para alim ulama. Salah satunya disebut oleh Dr. Mahmud Tohan, yang nama kitabnya adalah Mustalah Al-Hadis, yang juga disebut nanti oleh ahli-ahli hadis bahwa yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min tauhid lisan Nabi itu sunnah. Segala sesuatu yang muncul dari tingkah Nabi itu sunnah. Segala sesuatu yang Nabi diam saja itu juga sunnah. Segala sesuatu yang muncul dari sifat Nabi itu juga sunnah. Jaga baik-baik. Yang ketiga, al-ulama warathatul anbiya. Allah, Rasulullah meninggalkan untuk kita warisan, yaitu para alim ulama. Jaga ulama. Kenapa harus jaga, Tengku? Dia kan manusia biasa, harus dijaga. Itu pewaris para nabi. Bagaimana cara menjaga ulama? Ngaji. Jangan jaga. Tengku Habibie bilang suruh jaga. Di mana jaga? Depan pintu dia. Jaga situ. Rumah Abu mau beli sanggar, biar beli Abu. Bukan itu. Jaga ulama itu ngaji ilmu kepada mereka. Itu jaga ulama. Orang yang menghina ulama hari ini, siapapun dia, saya baca hadis sahih. Kata Rasulullah, dengarkan kalimat Nabi ini. Laisa min ummati, barang siapa yang tidak peka terhadap ulama, ulama ngaji tidak pernah minta duit, tak pernah minta beras, tak pernah minta sanggar. Kita yang harus peka. Tanya Abu berapa ada apa makan Abu ngaji majlis? Kalau ada sate matang boleh. Nyunan nunggu. Nah, begitu kan? Ya, begitu caranya. Ya. Muhammad taraktu fikum, aku tinggalkan kepadamu salah satunya aitrati, keturunanku. Apa? Keturunanku, para habaib, para sayyid, para syarif, itu keturunan baginda Rasulullah. Ada orang bilang begini, tunggu, saya pernah baca kitab, katanya keturunan Nabi itu hanya sampai kepada Hasan Husain, di bawahnya lagi tidak ada. Dia salah baca kitab. Mungkin kita tidak benar, pikirannya yang tidak benar. Buka dong kitab Hawifil Muhaddisin itu, karya Syekh ahli hadis Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia pernah bilang itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, nggak ada terputus. Ditulis lagi ijma, semua ulama jaga baik-baik. Ingat, jaga makan. Paham kan? Yang terbesar negara, ulama dan para habaib. Kalaulah tak ada Sayyid Abdul Aziz Shah yang ada di Perlak, sungguh Aceh sampai kapanpun tidak akan ada. Siapa yang mendirikan Aceh pertama kali Islam? Seorang keturunan Quraisy. Ayahnya bernama Sayyid Ali Al-Mukhtabar. Dia datang dari Makkah sampai ke tanah ini dan menikah dengan seorang perempuan Perlak. Saat itulah lahir Sultan Abdul Aziz Shah, keturunan Nabi bersuku Quraisy dari Mekah, menjadi Sultan Aceh pertama pada tahun 840. Itulah kerajaan Perlak. Jangan pernah menghina para habaib. Andai ada habaib, tentu ada
tidak ada lagi muncul seorang anak muda yang perkasa. Dialah yang nanti kelak Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara, bernama Merah Silu atau bernama Sultan Malikus Saleh. Pada masa beliaulah, ketahuilah, pada masa beliau itulah penyebaran Islam menyebar sampai ke Malaka, Islam sampai ke tanah Jakarta. Kalau ibu tahu nama Fatahillah, Fatahillah pernah dengar? Pasai yang saat itu dipimpin oleh seorang Sultan Aceh bernama Sultan Malikus Saleh. Ulama dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat Aceh. Sejarawan pernah berkata, waktu itu tahun 1870 pernah duduk ahli sejarah seluruh Indonesia di sana, termasuk hadir almarhum Abuya Hamka. Duduk Abuya Hamka di sana, hadir Profesor Ali Hashimi, duduk di sana, semua sepakat Aceh merupakan cikal bakal pertama penyebaran Islam ke seluruh Asia Tenggara. Alhamdulillah, berkat para ulama, berkat keturunan. Setelah ada lagi Sultan Malikus Saleh, maka saat itu adik-adik, saya tambah sekali lagi, Sultan Malikus Saleh saya itu memimpin. Ada salah seorang wali yang nanti akan pergi ke Jawa. Dialah wali pertama, wali Songo, yang bernama Syarif Malik Ibrahim. Dulu yang ngaji di Samudra Pasai. Tak ada lagi Merah Silu, tak ada lagi Malikus Saleh. Bangun seorang anak muda yang lebih perkasa. Bahkan masa beliaulah Aceh mendunia. Kalau tadi belum mendunia, saat itu bangun seorang anak muda bernama Syekh Sulaiman, ngaji di daerah Pidi, gurunya bernama Tengku Cik di Ribai. Umur 14 tahun menjadi sultan. Dia berdiri, dia membawa Agustin de Belliu. Dia pernah melihat sultan itu yang berjasa, yang hebat. Sultan itu bernama Syekh Sulaiman. Alim Quran, alim hadis, pandai berbahasa, pandai beliau bersiasah. Beliau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Siapa nama beliau? Syekh Sulaiman, yang kelak nanti beliau merubah namanya Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mukuta Alam. Sultan Iskandar Muda membuat kebijakan. Ada satu kebijakan yang paling hebat, namanya mat megang. Ya, orang Aceh. Ini orang Aceh menunggu. Oh, alhamdulillah. Tahu kan mat megang? Tahu. Itu siapa yang buat itu? Iskandar Muda. Saya baca kitabnya langsung. Saya baca kitab Iskandar Muda, namanya Qanun Mukuta Alam. Mat megang itu adalah budaya Aceh saat itu. Iskandar Muda kalau dah masuk bulan puasa, dia panggil Pak Kecil. Gimana Raja? Gimana Sultan? Aku berikan kepadamu perintah, kumpulkan kampungmu, berapa orang miskin, berapa janda tua, berapa orang, kemudian siapa yang cacat, dan kumpulkan tumpuk umum yang enggak berkemampuan. Tulis. Maka satu orang miskin diberi hadiah oleh Sultan Iskandar Muda menjelang puasa. Kalau orang Aceh lihat emas lumayan di jalan, ambil dia. Itu ada orang emas itu. Alhamdulillah aja lah, saya banyak emas. Orang dulu emas lumayan di jalan, itu saling tolak menolak, ambil aja lah, saya banyak di rumah. Punya siapa? Iskandar Muda, banyak itu. Kalau kamu mau ambillah gratis. Berapa mayam? 4 mayam boleh ambil aja. Semua boleh. Nanti saya tahun depan dapat lagi. Masa Iskandar Muda hari ini 20.000. Nah udah 20.000 itu. Nah itu pura-pura nanti, pura-pura jalan sedikit. Waktu kita mau ambil dari sana lari 20.000. Ada orang kasus di Indonesia gara-gara utang 20.000 nyawa melayang.
Alhamdulillah min zalik. Itulah Sultan Iskandar Muda. Saya nggak jelaskan sejarah Aceh karena nanti kita akan habis waktu. Dari Nabi Muhammad nanti masuk ke Persia, masuk ke Yaman, masuk ke Syam, masuk ke Eropa, lalu ke Cina, lalu ke Aceh. Kita jelaskan nanti bagaimana perkembangan Islam masa itu. Jamaah dirahmatillah Allah, semakin lama saya bicara pun semakin banyak waktunya. Saya rasa mungkin sampai di sini. Tang hana pertanyaan dan Abi. Ijazah. Iban, hana pertanyaan tadi. Hana puting ada buku dalam. Buku 3 Baik. Ini saya mau kasih ijazah dari almarhum Abuya Muhyiddin, ayahanda saya. Nama saya Ibu Tengku Habibie. Nanti kalau ke Banda, lihat saya lagi naik Honda, ditegur, Tengku gimana? Kita jumpa di Langsa, ngopi yuk. Gitu ya. Jangan lihat saya nggak berani itu. Nggak apa-apa kalau saya masih muda, enjoy orangnya. Boleh gitu ya? Cuman nanti jangan saya yang bayar, ya. Bapak yang bayar lah. Masa saya bayar dulu ya? Al-Khalidi bin Syekh Muhammad Salim bin Syekh Malim Palito. Kami dari Minang, tapi lahir di sini. Tapi kami dari sana membela Aceh. Kami cinta pada Aceh. Minta pada Allah, ya Allah, kalaulah saya lahir di Aceh, wafatkanlah juga saya di tanah para wali Allah ini. Yaitu amin, amin. Baik ya. Sekarang saya mau kasih ijazah yang dulu almarhum ayahanda saya sering baca setelah sholat subuh. Saya terima sudah selesai salam, udah zikir, berdiri di rumah kami itu ada musola, ada mihrab. Berdiri sebab rematik gula darah. Tapi beliau berdiri. Ayo Habibie bangun saya di belakang. Mana yang lain? Ayo bangun semua. Beliau bilang begini, sekarang sebelum kita baca selawat, tutup mata, kata Uya, tutup mata, hadapkan mihrab, bayangkan bahwa kita sekarang sudah berada di makam Rasulullah, lalu niatkan, ya Allah, tak ada tempat lain, ya Allah, demi ayahku, kata Uya, ingat saya itu. Demi ayahku ya Allah, demi ibuku ya Allah, demi anakku ya Allah, semua tak ada harganya ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau dan hanya kepada Rasulullah. Itu caranya. Sudah siap semua, kata Habib. Sudah baru mulai. Ini saya mau kasih. Boleh direkam ya. Kita baca sama-sama ya. Ya Dana wafir lana ma Rami, sampaikanlah niat kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami. Sampaikanlah cita kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana sampaikanlah
hajat kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Kak. Yang saya ambil dari almarhum semalam ini, saya ijazahkan kepada antum-antum semua dengan mengharap ridha Allah dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Baik ya. Mohon maaf Habib, guru-guru, sampai sini saja. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada buku wasiat sultan. Ada wasiat sultan Iskandar. Dijumpa sama Putar. Nah, saya ada buku hasil kajian saya semua. Kajian manuskrip Aceh, ternyata saya menemukan 10 pesan Sultan Iskandar untuk orang Aceh. Kalau mau baca nanti saya kasih ke nanti minta melihat. Baik, sampai saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. 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 وارحمنا يا بشر الخلاق فترحمنا. آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. آمين. ولا تجعلنا من الغافل عنك ولا نقل راسنا. آمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلنا بماء التوبة ذنوبا. آمين. وسلمنا بالله المغفرة عيوبا. آمين. اللهم إنك لمن الاستقامة والقضاء المسلمات بسيئات. آمين. ولا تحرم ثواب السعد وفضلها. آمين. اللهم ارحمنا إذا أرسلنا من أصحاب القبور. آمين. ووفقنا لعمل صالح واسلم على مقام النور. آمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين. آمين. لنعمائك الشاكرين. آمين. وليوم لقائك من الذاكرين. آمين. وإذا بقولك مشغولين. آمين. وإذا تنفيتنا وتوفنا غير مفتونين. آمين. ولا مخذولين. آمين. واختم لنا بغير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. واجعلنا من رجال الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا تنقضنا أبدا. آمين. واشرنا تحت لوائه ولا. آمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. آمين. ولمشايخنا. آمين. لمعلمينا. آمين. وذوي الحقوق علينا. آمين. ولمن أجل هذا الخير في هذه الساعة. آمين. لجميع المؤمنين والمؤمنات. آمين. والمسلمين
مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengumuman terkait malam besok di kediaman Syarifah Maisarah Kalatas, alamat Jalan Aceh, di depan Kopi Brimob Karamia. Sekali lagi yang malam besok di kediaman Syarifah Maisarah Kalatas, alamat Jalan Medan Aceh, di depan Kopi Brimob Karamia.